Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang melayakkan kita untuk memasuki hari-hari baru di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bisa bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan dengan singkat satu kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk hadirat Tuhan, merendahkan hati, kita berdoa. Terpuji termulia namamu, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur, berterima kasih buat semua cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih buat semua kepercayaan Tuhan bagi kami. Bapa, kami memuji mengagungkan namamu. Kami mengagungkan Engkau, Bapa yang luar biasa. Kami menyembah Engkau, Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami memuji memuliakan namamu. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu merendahkan hati kami lagi, memohon pengelayakan daripada Tuhan untuk kami dapat membaca dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami kedapatan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini, kita mau baca, terambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-28. Kitab Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-28. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sekali lagi kita baca di dalam Mazmur 73 ayat 28, demikian firman Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu berserah bukan menyerah. Sekali lagi, tema kita pada saat ini adalah berserah bukan menyerah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini, kalau kita dapat melihat di dalam kitab Mazmur, dia menuliskan bahwasannya merupakan satu pernyataan, aku suka dekat kepada Allah. Ini merupakan pernyataan iman, saudara. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Ini pernyataan iman yang ditunjukkan bahwasannya dia percaya dan bergantung kepada Tuhan Allah. Hanya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, berserah di sini kita dapat mengambil pengertian dengan sederhana adalah mempercayakan sesuatu, atau berserah itu mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jadi berserah dikatakan di sini adalah kita mempercayakan diri kita ini kepada Tuhan. Berserah di sini, saudara, dikatakan berarti yang pertama kita mau lihat, berserah itu yang pertama dikatakan percaya, saudara. Ya, percaya. Amsal pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekali lagi saya baca, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini percaya adalah salah satu dari pengertian berserah ini, saudara. Jadi ketika kita berserah, berarti kita menempatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara. Jadi kalau kita berserah dengan hati yang tulus, kita melepaskannya, kita memberikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu, saudara. Kalau dikatakan dengan segenap hati, berarti seluruh keberadaan hidup kita ini, kita sudah percayakan, kita sudah serahkan kepada Tuhan. Jadi orang yang berserah itu, saudara, anak-anak Tuhan, kita semua yang berserah kepada Tuhan, berarti adalah kita yang mau mempercayakan atau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak boleh ada yang tidak kita serahkan kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Kalau sudah segenap hati kita, saudara, berarti pikiran kita juga, seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kita berserah kepada Tuhan. Nah, saudaraku, yang kedua dikatakan, yang disebut dengan berserah di sini adalah yang kedua, tidak khawatir. Di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dikatakan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Anak-anak Tuhan yang berserah dikatakan di sini adalah anak-anak Tuhan yang tidak khawatir. Belajar terus-menerus, saudara, untuk tidak khawatir. Selagi kita masih hidup di dunia ini, kekhawatiran pasti ada. Tetapi terus kita belajar, saudara. Bagaimana pengharapan kita kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu juga, saudara, pasti akan mengiringi kita. Tetapi terpuji nama Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, iman kita yang mengikut Tuhan Yesus Kristus itu mengalahkan, menginjak-injak kekhawatiran kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berserah di sini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak khawatir. Khawatir akan keadaan yang saat ini, saudara, terjadi. Wabah yang masih saat ini terjadi. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Iman yang ada di dalam diri kita ini, itu lebih besar. Roh yang ada di dalam diri kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, saudara. Kita menaklukkannya, kita menginjak-injaknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari mana kita bisa mengatakan dan mengimani hal seperti itu, saudara? Karena bagaimana iman kita, ketergantungan kita kepada Tuhan selama ini, itu yang membuat kita menang, menginjak-injak rasa khawatir yang ada. Jadi anak-anak Tuhan yang berserah kepadanya, kita tidak akan pernah khawatir.
dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau dikatakan saudara tentang apapun juga, berarti menyangkut juga kesehatan kita. Menyangkut juga saudara bagaimana keuangan kita. Menyangkut bagaimana pekerjaan kita saat ini. Efek daripada wabah yang terjadi saat ini begitu kompleks saudara. Apa yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Berserahlah saudara. Berserah melalui apa? Doa-doa kita kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita, katakan, Tuhan, aku tidak mampu. Aku hanya bisa berserah. Iman yang kumiliki ini hanya iman yang kita miliki, saudara. Apapun juga, mari belajar. Kalau dulu kita belajar naik tangga 1, saudara, kita bisa mengalahkan khawatir di tangga yang pertama. Kita naik tertatih dalam tangga yang kedua, kita bisa mengalahkan khawatir di tangga yang kedua. Kita naik lagi ke tangga yang ketiga, kita bisa mengalahkan khawatir yang ada. Percayakanlah kepada Tuhan, saudara. Tuhan akan mengambil alih semua pergumulan permasalahan kita. Luar biasa. Yang ketiga, saudara, dikatakan yang berserah di sini bahwasannya disebut adalah anak-anak Tuhan yang berpengharapan hanya kepada Tuhan. Yang berserah di sini dikatakan yaitu anak-anak Tuhan yang berpengharapan hanya kepada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 71 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, karena Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allahku. Sekali lagi saudara, di dalam Mazmur 71 ayat yang kelima, karena Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Saudaraku, yang ketiga dikatakan berserah di sini adalah bahwasannya anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, berpengharapan senantiasa kepada Tuhan. Saudaraku, taruh semua harapan, semua doa-doa kita di hadirat Tuhan, di kirbatnya yang kudus. Kita berserah kepada Tuhan. Dikatakan di sini, karena Engkaulah harapanku, satu-satunya harapan kita hanya Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dialah yang mempunyai kehidupan kita. Dari sejak mula Tuhan menciptakan kita begitu sangat agung dan mulia. Di dalam kandungan ibu kita masing-masing, kita ditenun, kita dirajut. Begitu indah mulia, sama seperti rupanya, rupa Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita adalah anak-anaknya. Kita adalah biji matanya. Betapa fokus Tuhan terhadap diri kita. Betapa fokus Tuhan untuk memberkati kita. Betapa fokus Tuhan untuk menyertai, melindungi kita. Betapa fokus Tuhan mencurahkan kemurahan-kemurahannya kepada kita. Luar biasa. Kita menjadi fokusnya Tuhan, saudara. Kita menjadi tujuan Tuhan. Kita menjadi pemandangan Tuhan yang indah menurutnya. Haleluya, haleluya. Betapa berharganya saya dengan saudara, kita semua, sehingga layaklah saudara kita sebagai anak-anaknya untuk kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan.
Anak-anak Tuhan yang berserah adalah anak-anak Tuhan yang berpengharapan hanya kepada Tuhan. Begitu indah, begitu mulia, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan melawat kita, bagaimana Tuhan menciptakan kita, membentuk kita indah menurut gambarnya. Yakinlah kita tidak pernah ditinggalkan olehnya. Karena apa? Karena kita adalah fokusnya Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, yang terakhir dikatakan, berserah itu adalah bukan menyerah. Jadi berserah itu adalah anak-anak Tuhan yang tidak suka menyerah. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, saudara, kebenaran firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi saya baca dalam Yohanes 16 ayat 33, saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya, haleluya. Saudaraku, dikatakan anak-anak Tuhan yang berserah adalah anak-anak Tuhan yang bukan menyerah. Jadi kalau kita berserah, kita tadi sudah percaya kepadanya, kita tidak khawatir, dan dikatakan lagi kita itu berpengharapan kepadanya, maka kita tidak boleh menyerah, saudara. Jadi anak-anak Tuhan yang percaya berarti anak-anak Tuhan yang tidak gampang menyerah. Berarti anak-anak Tuhan yang tidak khawatir, berarti anak-anak Tuhan yang tidak gampang untuk menyerah. Berarti anak-anak Tuhan yang berpengharapan kepadanya adalah anak-anak Tuhan yang tidak suka menyerah. Amin. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berserah itu bukan menyerah, saudara. Melainkan dikatakan berserah itu menguatkan hati, meneguhkan hati untuk tetap percaya, untuk tidak khawatir, untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kalau tadi dikatakan Mazmur 73 ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Saudaraku, dikatakan aku suka dekat pada Allah, menunjukkan di sini, saudara, bahwasannya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak gampang menyerah. Aku suka dekat pada Allah. Kita duduk di bawah kaki salib Tuhan, saudara. Untuk apa? Untuk kita dekat mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi firman-firman-Nya kepada Tuhan. Terlebih, saudara, ketika Tuhan sudah fokus untuk memberkati kita, ketika Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada kita, tidak ada kata menyerah untuk anak-anak Tuhan. Walaupun sulit rasanya, saudara, tetapi disinilah kita mau belajar bersama-sama. Saya dengan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bagaimana untuk tidak menyerah di dalam kehidupan kita. Terlebih untuk saat-saat ini, saudara, begitu banyak hal kadang yang membuat kita putus asa. Ketika mendengar kabar di sana tentang wabah, ketika kita mendengar kabar tentang bagaimana di sana orang kekurangan gizi, atau orang karena akibat dari wabah ini, pandemi ini, sehingga pekerjaan jadi tidak bekerja kembali, mengakibatkan kurangnya perekonomian
atas seizin Tuhan. Oleh sebab itu kita memohon kepada-Nya kembali, Tuhan tolong pulihkan Bapa, angkat semua permasalahan-permasalahan yang terjadi. Saudaraku, mari kita belajar bersama-sama. Kita serahkan kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, tetapi kita tidak boleh menyerah. Jangan menyerah dengan doa-doamu, saudara. Jangan menyerah dengan pujian-pujianmu kepada Tuhan. Muliakan Tuhan, agungkan Tuhan, saudara. Kita berserah dengan hati kita yang tulus kepada Tuhan. Kita merendahkan hati kita. Mari kita belajar bersama-sama, saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang berserah kepada Tuhan. Berserah dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Berserah dengan tidak khawatir akan apa yang terjadi saat ini. Berserah dengan menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan berserah, tapi bukan menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami memuji mengagungkan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur, kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Dan sampai saat ini Tuhan, hati kami masih terpaut dengan Engkau sebagai Bapa yang mengasihi, yang menciptakan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan sampai saat ini juga kami terus-menerus mau belajar berserah kepada-Mu Bapa. Belajar menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada-Mu. Tetapi Tuhan, kami tidak menyerah. Bapa yang baik, tolong kami untuk kami kuat menghadapi hari-hari di depan ini. Tolong kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang tangan kanan kami Bapa. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Hanya Engkau Bapa yang kekal, pemilik hidup kami, yang tahu ketika kami duduk berdiri dan berjalan. Sebelum kami meminta setiap doa kami, Bapa, Engkau mengetahui keberadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuji mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Agung yang Kudus, kami sudah berdoa bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya.